Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa bangun kembali pada pagi hari ini sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KP Maim Kaim pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 April 2021 atau pada tanggal 7 Yer 5781 saudaraku. Kita akan melanjutkan pembacaan dan renungan Torah kita diambil dari kitab Imamat 19 ayat 28 dan 31, dan hari ini kita juga sudah memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-22. Firman berkata demikian saudaraku, dan janganlah kamu membuat torehan apapun pada tubuhmu atau membuat tanda apapun pada tubuhmu. Akulah Elohim Yahweh. Ayat 31, hendaklah kamu tidak berpaling kepada para perantara arwah dan kepada roh-roh peramal. Kamu jangan mencari mereka sehingga menjadi najis olehnya. Akulah Yahweh Elohimmu. Saudaraku, ini adalah firikop masih tentang di dalam kitab Imamat 19, yaitu kesucian dalam kepribadian perilaku pribadi kita saudaraku. Dan kita ditambahkan lagi untuk kita, firman menyatakan kita tidak boleh membuat torehan di dalam bagian tubuh kita saudaraku, yang istilah kita sekarang disebut berupa tato saudaraku, baik itu dalam bentuk tato tulisan ataupun gambar-gambar saudaraku. Bapak Yahweh menyatakan hal ini, bahwa Bapak Yahweh melarang hal itu. Hal ini tentu juga sejalan apa yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19 yang mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah tempat suci bagi Roh Kudus atau bait Elohim saudaraku. Kita harus jaga, kita tidak boleh untuk melakukan torehan karena tubuh kita ini bukan milik kita saudaraku, adalah milik Bapa Yahweh. Yang kedua saudaraku, kita juga disampaikan dalam firman ini kita tidak boleh untuk mendatangi para peramal, atau istilah kita di zaman sekarang ini adalah orang-orang pintar saudaraku, atau dukun-dukun saudaraku. Hal ini Bapak Yahweh mengatakan itu merupakan suatu kekejian, sesuatu hal yang najis di hadapan Bapak Yahweh. Artinya apa? Bapak Yahweh itu sangat pencemburu saudaraku. Kita tetap harus datang kepada Bapak Yahweh, kita andalkan Bapak Yahweh dalam hidup kita. Saudaraku, hal ini sangat tegas. Hal ini juga pernah terjadi dilakukan oleh Saul saudaraku di dalam kitab 1 Samuel 28 ayat 6, yang dia memanggil arwah Samuel saudaraku melalui perantara seorang wanita yang mampu memanggil arwah orang mati. Akhirnya Bapak Yahweh tidak berkenan tentang apa yang dilakukan Raja Saul ini saudaraku. Saudaraku, dalam menyikapi hal ini, dalam keadaan apapun mungkin masalah yang kita hadapi kondisi sekarang ini, bila ada terjadi saudaraku, sampai kita tidak bisa untuk mencari jalan keluarnya bagaimana, jangan sekali-sekali kita melangkahkan atau berpikir datang kepada orang-orang pintar ataupun dukun-dukun ini saudaraku. Yang kita lakukan, kita tentu harus datang kepada Bapa Yahweh saudaraku, dan percayalah saudaraku, apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan, firman mengatakan bila kita kembalikan kepada hukum Tuhan, maka Bapak Yahweh juga akan memberikan jalan keluar. Kita juga bisa datang kepada kakak-kakak rohani kita bisa sharing, kita bisa menyatakan problem itu, atau kepada gembala kita atau pelayan yang lain saudaraku, yang memang kita rasa cocok untuk menyampaikannya. Kita lakukan itu saudaraku, dan lewat itulah maka akan diangkat permasalahan itu kehadirat Bapa Yahweh dalam doa-doa kita saudaraku. Kita tidak perlu mengandalkan orang-orang pintar seperti itu yang ada di dalam firman ini, yang melarang bahwa hal itu merupakan kenajisan saudaraku. Ini yang kita lakukan saudaraku. Dan tentunya bagi yang mengalami permasalahan atau beban berat seperti itu, harus kembali introspeksi diri, buka hati, buka pikiran, jangan keraskan hati. Harus kembali
dikembalikan, saudaraku. Kita harus tunduk, taat, dan mau setia kepada hukum-hukumnya Bapa Yahweh. Dan janji dari Bapa Yahweh, berkat itu akan diberikan, karena itu adalah janji dari Bapa Yahweh sendiri, saudaraku. Dan janji ini tentu kita kembalikan kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh juga pasti akan turun tangan, akan membukakan jalan keluar, dan akan memberikan hal yang terbaik tentunya, saudaraku. Dua hal ini yang perlu disampaikan dalam renungan pagi ini, untuk kita dilarang melakukan torehan atau membuat tato, dan juga mendatangkan atau mendatangi kepada orang-orang pintar yang istilah di zaman kita sekarang ini. Amin. Haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman sehingga kita menjadi pribadi yang suci, yang pribadi yang memang memiliki perilaku pribadi yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Bila kita berkenan, saudaraku, Bapa Yahweh akan memberkati hidup kita. Amin. Haleluya. Sukses besar. Tetap maju dalam iman, dan kita tetap semuanya berjuang untuk melakukan ketaatannya. Di tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, saya berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, semuanya akan menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapan-ketetapannya. Janji firman mengatakan kita diberkati, saudaraku, kita tidak dipermalukan. Adapun yang sakit, saya berdoa Bapa Yahweh berikan belas kasihan, ada kesembuhan yang terikat dan terbelenggu oleh kuasa sejahat, dilepaskan dan dibebaskan, yang tidak ada jalan keluar. Bapa Yahweh akan turun tangan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.